Hai, halo para psikopaters, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Squid Game episode 2. Dan buat kalian yang belum menonton episode 1, silahkan bisa tonton terlebih dahulu biar filmnya itu nyambung. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita bisa masuk ke alur ceritanya. Di episode kedua kali ini diawali dengan para staf yang sedang mengangkut peti yang berisikan korban game sebelumnya. Meskipun masih ada yang hidup, tetap mereka kurung dalam peti dan menguncinya. Setelah permainan kemarin berakhir, semua pemain berkumpul di asrama sambil istirahat. Tak lama datanglah para staf dan mereka mengucapkan selamat kepada yang lolos. Namun setelah kejadian di game lampu merah lampu hijau, tak sedikit dari pemain yang mengajukan protes akan hal tersebut. Staf pun menjelaskan apabila mereka pulang mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dan kembali menjalani hidup yang menyedihkan. Seolah tak peduli, pemain tetap ngotot untuk minta dipulangkan. Staf kembali menjelaskan tentang perjanjian yang peserta tanda tangani di antaranya. 1. Permainan tidak boleh dihentikan, di mana setelah permainan dimulai, sudah tidak bisa dihentikan. Kedua, apabila pemain berhenti, itu berarti akan dieliminasi atau akan dieksekusi dengan cara ditembak. Saat menjelaskan, satu pemain berdiri dan mengatakan di peraturan ketiga, semua pemain boleh pulang apabila mayoritas pemain juga menyetujuinya. Mendengar itu, para staf mengizinkan para pemain untuk voting siapa dari mereka yang ingin pulang dan yang tidak pulang. Tapi sebelum itu, para staf menunjukkan hadiah dari permainan tersebut, di mana dari jumlah yang gugur, setiap orang dihargai 100 juta won, dan jumlah yang gugur diantaranya 255 orang, berarti hadiahnya 25,5 miliar won. Setelah melihat begitu banyaknya hadiah yang diberikan, beberapa dari mereka yang protes sebelumnya mulai mengurungkan niatnya untuk kembali ke rumah. Voting pun dimulai, di mana diawali dari peserta terakhir yakni Gi-Hon, yang mana memilih X untuk pulang, dan satunya tombol O untuk melanjutkan permainan. Satu persatu mulai voting. Di tengah-tengah voting, tak sedikit pemain yang saling cekcok antara pemain karena keputusannya. Namun, berhasil ditenangkan oleh para staf, hingga akhirnya menyentuh angka 100/100. Karena sisa pesertanya 201, harapan dipegang oleh peserta nomor 1, yakni kakek yang sebelumnya diajak bicara sama Gi-Hon. Kakek tersebut pun memilih X, dan akhirnya semua peserta dipulangkan. Sebelum itu, para staf mengangkat jika kesempatan ini masih terbuka. Jadi, yang masih ingin mendapatkan hadiahnya bisa menghubungi. Para pemain pun dipulangkan, namun diturunkan di tempat secara acak dan dalam kondisi tanpa pakaian. Paginya, Gi-Hon mendatangi kantor polisi dan menceritakan apa yang telah ia lalui. Polisi pun meminta Gi-Hon memberikan kartu nama yang ia simpan, dan kemudian menelpon nomor yang ada di kartu tersebut. Dan saat ditelepon, yang mengangkat merupakan perempuan. Polisi pun menanyakan perihal game yang Gi-Hon katakan. Namun, perempuan di telepon tak mengerti. Seketika telepon ditutup. Gi-Hon pun diusir keluar kantor dan mencoba menghubungi lagi tentang nomor itu. Namun, ternyata itu nomor tidak terdaftar. Gi-Hon pun pulang ke rumahnya, namun di rumahnya ibu tidak ada. Dia menelpon namun tak ada jawaban. Dia pun mencari keluar dan bertemu Sang-woo, anak dari penjual ikan itu. Mereka mengobrol tentang kerjaan Sang-woo dan alasan bagaimana bisa Sang-woo punya hutang banyak. Sang-woo bercerita tentang hutangnya yang berjumlah 6M dan membuat Gi-Hon terkejut. Di tengah obrolan, Gi-Hon mendapatkan telepon dari rumah sakit tentang ibunya. Dia pun langsung pergi ke rumah sakit dan melihat ibunya yang terkena diabetes. Kakinya terluka dan pilihan terbaik mungkin bakal diamputasi. Setelah itu, ibunya berjalan menuju keluar rumah sakit diikuti Gi-Hon. Gi-Hon bertanya kenapa tidak mau dirawat di rumah sakit padahal kan ada asuransinya. Ibunya berkata kalau asuransinya sudah ditutup dan uangnya sudah Gi-Hon habiskan untuk foya-foya. Dan itu membuat Gi-Hon merenung dan berkata akan mencari uang. Sisi lain, seorang polisi mendapatkan panggilan tentang ibu kos yang kehilangan penghuninya di salah satu kamar. Polisi itu menyelidikinya mulai dari kondisi kamarnya hingga dia menemukan sebuah kartu nama yang memiliki simbol seperti kartu nama yang Gi-Hon laporkan.
Di taman, si pencopet yang Gi-hon kala itu sedang bersama adiknya. Adiknya sedih karena tidak bisa bertemu dengan ayah dan ibunya. Si pencopet itu pun menghiburnya supaya tak sedih lagi dan berjanji akan mempertemukan dengan keluarganya. Kembali ke kantor polisi, si polisi penyelidik tadi menanyakan soal Gi-hon dan meminta alamatnya dengan alasan karena dia kenal dengan Gi-hon. Di tempat lain, di sebuah pabrik, bengkel datang Ali, yakni orang yang menyelamatkan Gi-hon saat di game lampu merah lampu hijau. Ia sedang menuju ke ruangan bosnya dan meminta bayaran yang tak pernah bosnya bayar. Ali seketika melihat satu amplop berisikan uang. Sadar akan hal itu, si bos langsung mengantonginya. Ali pun mengejarnya dan terjadi cekcok antara Ali dan si bos. Hingga suatu ketika tangan si bos masuk ke mesin gulung dan membuat tangannya berdarah-darah. Ali pun langsung mengambil uangnya dan pergi. Kembali ke si pencopet, dia bertemu seorang makelar dan meminta untuk membantunya dalam mencari orang tuanya. Sang makelar tersebut meminta uang sebesar 40 juta won. Mendengar hal itu, si pencopet langsung menumpahkan kopi panas ke mukanya. Si makelar diancam akan disayat lehernya. Di tempat toko ikan, ibu Sang-woo sedang bertelepon dengan Sang-woo. Sang-woo bilang kalau dia sedang di Amerika dan dalam perjalanan bisnis. Setelah menelpon, datang anggota polisi menanyakan Sang-woo. Ibunya heran kenapa polisi tersebut menjelaskan bahwa Sang-woo terjerat kasus penggelapan dana, pemalsuan data diri. Hal itu membuat ibunya kebingungan. Sedangkan Sang-woo saat itu sedang stres sambil berendam di kamar mandi. Tak lama, bel berbunyi dan diberi kartu yang sama dengan sebelumnya dan bertuliskan tempat perjanjian bertemu. Di tempat lain, di rumah Ali, dia seakan khawatir dengan situasinya dan istrinya bertanya tentang uang yang ia dapat sebelumnya karena di amplopnya terdapat bercak darah. Ali menyuruh istri dan anaknya pulang menggunakan pesawat dan dia akan menyusulnya nanti sambil memeluknya. Di depan toko, Gi-hon sedang mengobrol dengan temannya dan mencoba meminjam uang namun tak bisa. Dia pun beranjak pergi dan menongkrong di depan Indomaret. Kemudian datang kakek yang ia temui di tempat game itu. Mereka mengobrol dan kata si kakek dia ingin kembali karena di sini lebih menyiksa. Di jalan, orang yang waktu itu memukuli si pencopet sedang menunggu bawahannya. Tak lama, si bawahannya mengatakan yang ia tahu di mana dia punya hutang waktu di kasino. Tak lama datang sekumpulan orang Filipina yang mau menangkap Doeksu, si orang tadi. Saat bawahannya mau pergi, dia langsung menusuk dan membunuhnya di tempat itu. Dia pun dikejar gerombolan Filipina tadi dan langsung menyebur ke sungai untuk kabur. Di tempat lain, Gi-hon mendatangi mantan istrinya untuk meminjam uang. Dan karena dia tidak punya uang, ia pun tidak dikasih. Gi-hon terus meminta hingga akhirnya suami barunya pulang beserta anak-anaknya. Tak mau menambah masalah, Gi-hon langsung pulang dan pamit sama Ga-yong. Saat mau pulang, si suami baru tadi mendatangi dan memberikan uang dengan syarat untuk tidak bertemu dengan anaknya lagi. Kesal akan hal itu, Gi-hon langsung memukulnya dan Ga-yong ternyata melihatnya. Kemudian Gi-hon beranjak pergi. Di jalan pulang, Gi-hon didatangi si polisi sebelumnya. Dia meminta Gi-hon menjelaskan tentang hal yang ia alami karena kakeknya mengalami hal yang sama dan kemudian menghilang. Ia pun memohon untuk membantunya. Gi-hon menolaknya dengan alasan kalau itu hanya karangan dia semata. Dan saat mau masuk ke rumahnya, dia mendapat kartu yang sama dan berisi undangan. Dia pun mengikuti undangan tersebut. Dia menunggu jemputan dan berangkat ke tempat game lagi. Di jalan, mobil jemputan itu ternyata sedang diikuti. Sepertinya yang mengikuti itu adalah polisi sebelumnya. Dan film pun selesai.